We're the School of Rock, and this song was written by our own Zach Mooneyham. Halo Lenga, bagaimana kabarnya? Lagi kerja apa nganggur? Pasti nganggur, ya kan? Sama. Karena si cantik lagi sibuk, jadi biar mamang tampan yang akan memanjakan telinga dan mata kalian hari ini. Film yang akan kita bahas kali ini bergenre komedi musikal berjudul School of Rock dan dibintangi oleh aktor Jack Black yang berperan sebagai Dewey. Film yang rilis pada tahun 2003 ini menceritakan tentang mimpi dan ambisi dari Dewey yang memanfaatkan muridnya agar bisa memiliki band rock terkenal. Tanpa banyak cakap dan bicara, yuk langsung aja kita take off ke videonya. Let's go! Cerita diawali oleh satu band yang sedang tampil di sebuah acara. Salah satu gitaris tampil sangat bersemangat, over dan beringas. Dia adalah Dewey. Terlihat sang vokalis nampak tidak suka dengan aksi yang ditunjukkan oleh Dewey. Hingga akhirnya Dewey pingsan akibat melompat dari atas panggung. Selama bertahun-tahun Dewey tinggal dan sewa kamar di rumah sahabatnya yang bernama Ned Schneble. Pacar dari Ned tidak suka dengan Dewey karena pemalas dan selalu membanggakan band rocknya yang tidak pernah menghasilkan apapun. Karena nggak mau diputusin oleh pacarnya, Ned mau tidak mau meminta Dewey untuk mencari pekerjaan agar bisa membayar uang sewa. Di hari itu juga teman-teman bandnya mengeluarkan dan menggantikan posisi Dewey dengan orang lain. Alasan ia dikeluarkan karena ia selalu melakukan aksi gila. Dan ia juga sering melakukan solo gitar hingga 20 menit di setiap manggung. Hal itu membuat teman-temannya muak dengan Dewey. Dewey pun kecewa dan pergi dengan satu tendangan kungfu. Saat di rumah, Dewey menerima telepon dari suatu sekolah yang mencari Ned karena mereka sedang membutuhkan guru pengganti. Karena gaji yang ditawarkan cukup tinggi, Dewey pun memiliki ide konyol dengan menyamar sebagai Ned dan langsung meluncur ke sekolah itu. Hari pertama sebagai guru, Dewey meminta makanan kepada muridnya. Dewey juga meminta semua muridnya untuk bersantai dan istirahat tanpa melakukan kegiatan belajar apapun. Ada satu murid bernama Summer yang sedikit kritis dan selalu menjelaskan peraturan sekolah. Summer mengatakan jika murid-murid yang pintar, disiplin, dan cerdas akan diberikan nilai bintang emas. Sedangkan murid yang memiliki kekurangan akan diberikan tanda hitam. Itu semua akan dipajang di dinding kelas. Hal itu membuat Dewey geram dan merobek kertas nilai tersebut. Apa yang dilakukan oleh Dewey ada benarnya. Karena setiap anak itu pasti memiliki kelebihan dan keunikan yang berbeda-beda. Dengan memajang kekurangan seorang anak hanya akan membuat mentalnya jatuh dan semakin tidak percaya diri. Hingga membuatnya tertinggal dengan anak-anak yang lain. Sepulang mengajar, Dewey memasang poster di jalan untuk mencari personil agar bisa membentuk band baru. Di rumah, Dewey mengajak Ned untuk kembali ngeband bersamanya. Karena dulunya Ned memang seorang basis dan sempat ngeband bareng bersama dengan Dewey. Tetapi Ned telah berhenti dan memutuskan untuk menjadi guru. Ned beranggapan band yang diagung-agungkan oleh Dewey itu hanya mimpi belaka dan memiliki masa depan yang suram. Pacarnya Ned pun selalu menekan Ned agar mengerjakan sesuatu hal yang pasti dan bisa mendapatkan penghasilan. Hari kedua di sekolah, Dewey hanya duduk-duduk malas. Muridnya mulai kebingungan karena Dewey tidak mengajarkan apapun. Saat pergantian jam pelajaran, Dewey mendengar murid-muridnya yang sedang berada di kelas musik. Ia melihat bahwa anak-anak tersebut memiliki bakat dalam memainkan berbagai alat musik. Dewey pun memiliki ide gila dan berencana untuk merekrut mereka semua menjadi personil bandnya. Dewey menunjukkan bagaimana caranya memainkan musik rock dengan menunjuk Jack sebagai gitaris. Posisi keyboard dipercayakan kepada Lawrence. Katie ditunjuk sebagai pemain bass dan Freddie sebagai pemain drum. Sedangkan Dewey sendiri akan mengisi vokalis merangkap melodi gitar.
Sebenarnya Dwi nekat merekrut anak-anak ini menjadi personil bandnya agar dia bisa mewujudkan mimpi dan ambisinya untuk mengikuti kompetisi band, yang mana pemenang dari kompetisi itu akan mendapat sejumlah uang dan diberikan kesempatan untuk rekaman di perusahaan rekaman ternama. Anak-anak itu hanya menurut saja apa yang dikatakan oleh Dwi. Tetapi mereka yang tidak ambil bagian di dalam band mulai protes karena mereka tidak ingin hanya duduk diam dan melihat. Dwi pun memberikan tugas kepada anak-anak yang lain, mulai dari backing vokal, tim transportasi, tim grupi sampai tim keamanan. Ada satu anak laki-laki yang menolak menjadi tim keamanan. Dia meminta kepada Dwi untuk menjadi penata busana band itu. Band itu pun resmi terbentuk. Let's get rockin'! Besok paginya Summer sudah menunggu kedatangan Dwi di parkiran mobil. Summer yang sebelumnya diberi tugas oleh Dwi sebagai tim grupi, rupanya ia mencari tahu di internet apa saja tugas dari grupi. Ia menemukan bahwa grupi bertugas sebagai wanita penghibur untuk para personil band. Summer merasa marah dan akan memberitahu ibunya jika ia diberikan tugas seperti itu. Dwi akhirnya memberikan tugas kepada Summer sebagai manajer band. Di dalam kelas, Dwi mulai mengatur jadwal belajar anak-anak muridnya. Di kelasnya tidak ada pelajaran matematika atau sains. Yang ada hanya pembelajaran tentang musik rock. Dwi pun menunjukkan lagu ciptaannya dengan cara mengekspresikannya. How can you kick me out of what is mine? Saat makan siang, Dwi meminta izin kepada kepala sekolah yang bernama Ross untuk membawa murid-murid melakukan studi kasus di luar sekolah. Karena peraturan sekolah tidak mengizinkan guru pengganti membawa murid untuk keluar sekolah, akhirnya Dwi tidak mendapatkan izin tersebut. Sebenarnya itu hanya akal-akalan dari Dwi agar ia bisa membawa murid-muridnya untuk ikut kompetisi band. Saat pulang sekolah, Dwi membagikan lagu-lagu rock kepada para personilnya untuk mereka pelajari di rumah. Ada satu murid bernama Tomika yang sebelumnya diberi tugas sebagai penata panggung dan ia ingin menjadi backing vokal. Saat Dwi mendengar suaranya, ternyata Tomika memiliki suara yang sangat bagus. Turn me to leave you alone. Dwi sangat terkesan dan mengizinkan dia menjadi backing vokal. Keesokan paginya Dwi melihat Jack yang dimarahi oleh orang tuanya karena mendengarkan dan mempelajari musik rock. Saat di kelas, Dwi berbicara kepada murid-muridnya untuk tidak memendam segala tekanan dan tuntutan yang mereka dapatkan dari orang tua ataupun guru. Mereka bisa melawan dan mengekspresikannya melalui sebuah lagu rock. Melihat aksi dari Dwi, anak-anak murid itu pun terlihat senang. Dan di sela-sela makan siang dengan para guru, Dwi mendapatkan pujian dari salah satu anak muridnya tentang metode pengajarannya. Tiba saatnya Dwi membawa anak-anak muridnya pergi keluar sekolah secara diam-diam untuk mengikuti audisi. Sementara anak-anak yang lain tetap tinggal di kelas untuk mengalihkan perhatian dari kepala sekolah. Saat di tempat audisi, Dwi mendapatkan berbagai masalah. Mulai dari Freddy yang kongko bareng grup band lain, dan Tomika yang tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri karena dirinya gemuk. Dwi meyakinkan Tomika jika orang-orang tidak akan peduli dengan bentuk tubuh ketika seseorang memiliki bakat. Dwi juga berbicara kepada Freddy agar tidak bergaul dengan para rocker gadungan. Karena menurut Dwi, seorang rockstar sesungguhnya adalah menunjukkan kemampuan dan skill di atas panggung, bukan dengan nongki-nongki nggak jelas. Selain itu, Dwi dan murid-muridnya terancam gagal ikut audisi karena kuotanya sudah penuh. Dwi sangat marah dan kecewa karena persiapan dan latihan yang diberikan kepada muridnya selama ini akan menjadi sia-sia. Panitia acara pun tetap bersikeras menolak permohonan dari Dwi. Di tengah kekecewaan mereka, Summer, sang manajer band, memberikan ide agar mereka diikutsertakan dalam kompetisi band. Dwi kembali menemui panitia acara tersebut. Dwi mengatakan jika ia menjadi sukarelawan dan membawa anak-anak tersebut dari suatu rumah sakit.
Anak-anak tersebut menderita penyakit yang sangat mematikan, dan pertunjukan band ini adalah menjadi satu-satunya harapan terakhir dari anak-anak itu. Sang panitia pun merasa tersentuh setelah mendengar cerita dari Dwi. Ditambah lagi melihat anak-anak tersebut terlihat lesu dan tidak memiliki harapan untuk hidup. Ide yang diberikan oleh Summer akhirnya berhasil dan mereka pun bisa mengikuti kompetisi itu tanpa audisi. Mereka semua sangat senang dan merayakannya di dalam mobil. Di kelas, tim yang lain telah menemukan nama yang cocok untuk band mereka. Namanya adalah The School of Rock. Dwi sangat menyukai nama itu dan membuat dia semakin bersemangat. Tiba-tiba kepala sekolah datang ke kelas Dwi. Dia mengatakan jika di kelas Dwi ada suara musik. Dwi membantah itu, tapi kepala sekolah melihat gitar yang ada di depan kelas dan lupa dipindahkan. Kepala sekolah menanyakan apakah itu metode belajar yang digunakan oleh Dwi. Dwi membuat alasan jika memang benar alat musik itu digunakan dalam metode belajarnya karena hal itu ternyata mudah dipahami dan agar murid-murid tidak bosan. Kepala sekolah meminta Dwi untuk menunjukkan metode belajarnya yang unik itu. Di kelas, Summer mengecek semua alat-alat musik untuk persiapan mereka. Billy juga menunjukkan pakaian yang akan digunakan pada saat manggung nanti. Dwi tidak setuju dengan pakaian itu karena terlalu nyentrik dan mencolok. Di tengah perdebatannya dengan Billy, Dwi mendengar Zack sedang memainkan lagu ciptaannya. Dwi pun meminta yang lainnya bersiap untuk mempelajari lagu dari Zack. Dwi sangat terkesan dan optimis jika mereka akan memenangkan kompetisi itu. Saat di rumah, Ned merasa aneh karena dia mendapatkan bayaran berupa cek dari sekolah tempat Dwi mengajar. Ned merasa tidak pernah bekerja di sana dan ia pun mencoba menghubungi sekolah itu. Dwi pun langsung menghentikan Ned dan ia mencoba jujur kepada Ned jika ia selama ini mengajar dan bekerja di sekolah itu dengan menyamar sebagai Ned. Dwi menjelaskan kepada Ned jika dia menemukan anak-anak yang sangat berbakat di sana dan ia pun meminta Ned untuk tidak menceritakan hal ini kepada pacarnya. Karena Dwi yakin jika pacarnya Ned tahu, dia akan melaporkan masalah ini ke sekolah itu dan membuat rencana dari Dwi menjadi berantakan. Sesampainya di sekolah, Dwi mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada kepala sekolah, bahwa ia adalah guru gadungan. Tetapi sepertinya ia tidak mengerti maksud dari perkataan Dwi. Dwi pun mau tidak mau harus presentasi di hadapan orang tua murid. Para orang tua murid pun mulai protes karena semenjak diajarkan oleh Dwi, anak-anak mereka sangat terobsesi dengan musik rock. Dwi pun mulai panik dan bingung, ditambah lagi ada polisi dan kepala sekolah yang menunggunya di luar kelas. Rupanya Ned menceritakan kejadian ini ke pacarnya dan ia langsung melaporkan Dwi ke polisi. Dwi mencoba menjelaskan kepada semua orang yang ada jika dia sangat kagum dan tersentuh oleh anak-anak itu. Tetapi karena ia salah bicara, orang tua mereka mengira bahwa Dwi telah menyentuh dan mencabuli anak-anak mereka. Dwi pun pergi dan lari dari tempat itu. Para orang tua mulai protes kepada kepala sekolah atas kejadian ini. Sedangkan di kelas, anak-anak berdebat satu dengan yang lainnya. Karena selama 3 minggu ini mereka tidak belajar apapun selain bermain musik. Tomika dan yang lainnya sepakat jika hari ini mereka akan tetap manggung. Mereka keluar dengan menggunakan bus sekolah dan menjemput Dwi di rumah. Freddy membangunkan Dwi yang sedang tidur. Dwi mengatakan jika dia hanya seorang pecundang dan meminta mereka untuk tidak mengikutinya. Freddy tetap meyakinkan Dwi jika mereka harus tetap manggung. Melihat semangat dari anak-anak tersebut membuat jiwa rock Dwi membara dan mereka pun pergi ke tempat kompetisi band itu. Kepala sekolah dan para orang tua yang kehilangan anak mereka mengejar dan mendatangi tempat audisi band. Ned yang melihat semangat rock anak-anak tersebut ingin melihat mereka manggung dan tidak lagi mendengarkan pacarnya yang suka mengatur. Sesampainya di tempat kompetisi, sebelum mereka tampil, Dwi memberikan arahan kepada anak-anak dan memastikan semuanya telah siap. Dwi juga memutuskan untuk membawakan lagu yang diciptakan oleh Zack. Kepala sekolah dan para orang tua menyaksikan aksi panggung anak-anak mereka.
Awalnya mereka sangat khawatir, tapi setelah melihat bakat dari anak-anak itu, mereka merasa bangga dan merasa bahagia. Mereka tampil sangat mengesankan, mulai dari musik hingga pakaian yang digunakan membuat semua penonton terkesan. Mereka memang tidak menang dan juara dalam kompetisi itu, tapi para orang tua terlihat kecewa karena menilai band anak-anak mereka lebih baik. Mereka pun mulai meneriaki nama band School of Rock. Seluruh penonton ikut meneriaki juga. Dwi juga terlihat kecewa, tapi anak-anak merasa itu tidak masalah karena mereka telah tampil dan terlihat keren. Dwi dan anak-anak mendengar jika penonton memanggil nama band mereka. Mereka pun memainkan satu lagu lagi untuk para penonton yang menyukai mereka. Setelah pertunjukan rock itu, Dwi akhirnya membuka kelas musik di rumah Ned. Mereka mengajarkan anak-anak mulai dari bernyanyi hingga bermain musik. Akhirnya Dwi pun menemukan jalan hidupnya sesuai dengan apa yang dia sukai dan film pun tamat. Oke, itu tadi alur cerita film dari School of Rock. Film yang lumayan bagus dan sangat menginspirasi. Terima kasih karena masih terus setia mendengarkan alur cerita film dari Lenga Channel. Waktu landing sudah dekat, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.